Shalom, teman-teman semua. Pernah nggak sih kamu ada di titik hidup di mana semua terasa baru, asing, dan bikin deg-degan? Mungkin ini tahun baru buat kamu, atau kamu baru masuk fase hidup yang baru, dapat tanggung jawab baru di kantor atau pelayanan. Rasanya ada dorongan kuat buat maju, tapi di sisi lain ada juga rasa takut gagal yang menghantui. Nah, di persimpangan inilah iman kita benar-benar diuji. Apakah kita berani melangkah ke level selanjutnya? Atau kita memilih untuk berhenti di tempat yang sama, di zona nyaman kita? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami datang membuka hati kami selebar-lebarnya di hadapan-Mu. Kami rindu firman-Mu menyentuh kami. Tolong pimpin kami lewat Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar hari ini bukan cuma jadi pengetahuan, tapi menjadi kekuatan yang kami hidupi setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa dari Yosua pasal 1 ayat ke-9. Bunyinya seperti ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Perhatikan kata pertama, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukan sekadar nasihat atau saran yang bisa kita ambil atau tinggalkan. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Tuhan menyuruh Yosua untuk kuat dan teguh hatinya. Kenapa? Bukan karena Yosua itu orang yang super hebat, paling berani, atau paling sempurna. Sama sekali bukan. Alasan satu-satunya adalah karena Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Coba kita bayangkan posisi Yosua saat itu. Dia sedang menghadapi masa transisi yang super besar. Pemimpin besar yang selama ini jadi panutannya, Musa, sudah tiada. Jutaan orang bangsa Israel menatapnya, menunggu arahan. Tanah perjanjian yang penuh tantangan ada di depan mata. Secara manusiawi, pasti berat sekali. Tapi, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak bilang, Yosua, nanti kalau kamu sudah siap, kalau kamu sudah percaya diri, baru kamu maju ya. Tidak, Tuhan justru berkata, kuatkan hatimu sekarang, karena aku menyertai engkau. Inilah kunci untuk iman yang naik level. Iman itu tidak bertumbuh saat semua kondisi aman, nyaman, dan terkendali. Justru sebaliknya, iman kita dipaksa naik level ketika kita ada di situasi yang tidak pasti, tapi kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog bernama Dallas Willard, iman bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keyakinan akan kehadiran Tuhan. Jadi, punya rasa takut itu wajar, itu manusiawi. Tapi, iman membuat kita tidak menyerah pada ketakutan itu karena kita yakin Tuhan ada bersama kita. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, beranilah ambil langkah itu, walau kamu merasa persiapanmu belum 100% sempurna. Entah itu memulai usaha, mendaftar kuliah lagi, atau mengambil tanggung jawab baru. Kedua, berhenti menunggu sampai kamu merasa percaya diri. Mulailah dengan percaya kepada Tuhan. Percaya diri itu bisa naik turun, tapi kepercayaan pada Tuhan itu fondasi yang kokoh. Dan yang ketiga, setiap kali tantangan datang, hadapi dengan doa, bukan dengan drama. Jangan biarkan kekhawatiran menguasaimu, tapi bawa semuanya kepada Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Ingatlah ini baik-baik, iman level berikutnya dimulai saat kamu memutuskan untuk melangkah, bukan saat kamu merasa siap. Menunggu siap itu bisa selamanya, tapi melangkah bersama Tuhan, itu adalah awal dari sebuah petualangan iman yang baru. Jadi, kesimpulannya, next level faith atau iman yang naik level itu artinya kita berani berjalan bersama Tuhan, menaruh tangan kita dalam genggamannya. Meskipun kita belum tahu pasti seperti apa ujung jalan di depan, yang kita tahu pasti adalah Dia ada di sana, menyertai kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami untuk percaya penuh kepadamu, bukan pada kekuatan atau kesiapan kami. Kami mau melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ubah hati kami yang ragu menjadi hati yang teguh di dalam-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkahmu, menguatkan hatimu dalam segala keadaan, dan menyertai masa depanmu dengan anugerah-Nya yang tak terbatas. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.